Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan coaching bersama rekan sejawat. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Yusuf. Di sebelah kanan saya Bapak Joni dan di sebelah kiri saya Bapak Imam Baikul. Kami JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Oke, pada sesi pertama ini berperan sebagai pengamat atau supervisor Bapak Imam dan coachnya Bapak Joni, saya sendiri sebagai coach. Mari Pak Imam, kita mulai percakapan pertama pada sesi pertama ini. Baiklah, masuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ya, siap Pak. hari ini Bahagia. Pak, kita akan mau praktek coaching. Pak Jon nanti akan mencoba sebagai coach ya. Iya. Sebelumnya tentu saja perlu ada persiapan. Nah, Iya. apa persiapan yang dilakukan untuk praktek hari ini? Persiapannya memastikan saya pada kondisi emosi yang baik. Saya bertemu dengan Bapak, semuanya juga pada kondisi sangat senang, antusias sekali. Yang kedua juga memastikan alur peta dari tujuan, identifikasi, rencana hingga tanggung jawab sekiranya nanti bisa menjadi panduan. Yang berikutnya juga ada 3 kompetensi dari mendengarkan aktif, secara aktif, kemudian dengan rasa, ada pertanyaan nanti yang sudah saya siapkan, kiranya nanti pertanyaannya berbobot, juga kehadiran present atau kehadiran dengan sepenuh hati, betul-betul nanti bisa berkolaborasi dan menuntut pada pengerjaan. Berarti sudah siap ini ya? Siap. Silakan dimulai. Oke, terima kasih Pak Imam Baikul. Pada sesi pertama ini kita mulai saja Pak Joni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, nampak ceria ya. Iya, hari ini. bahagia Pak Joni. Iya. Kok kemarin WA saya ini ada, kira-kira ada apa yang mau diperbincangkan ini? Perbincangannya sepertinya asik. Begini Pak Jon, saya itu salah satunya teman dekat saya Pak Jon. Kebetulan kita juga berdekatan Iya, dengan sekolah kita, sehingga ada rasa bahagia bila sudah ketemu dengan Pak Jon. Maka dari itu Pak Jon, perkenalkan, kita berkenan Pak Jon memberikan waktunya untuk saya. Siap Pak, siap. Begini Pak Jon, akhir-akhir ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kok kelihatannya semangat, antusiasme anak untuk mengikuti pembelajaran saya ini kok menurun. Memang saya mengajar bahasa Jawa yang dalam kategori tanda kutip itu anak-anak itu memang berbeda dengan bahasa yang lain ketika mempelajari atau mengikuti mata pelajaran. Namun sebetulnya itu bukan masalah karena kita sama-sama membelajarkan bahasa. Nah, ketika ada gelagat, ada situasi yang saya lihat antusiasme anak kok tidak bagus. Bahkan kalau saya lihat itu ketika saya menjelaskan itu tidak antusias. Nah, ini saya ingin sharing dengan Pak Jon. Iya, jadi ada kegundahan gitu ya, ada sedikit permasalahan di mana antusiasme anak terhadap pembelajaran bahasa Jawa dirasa antusiasmenya berkurang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan coaching pada kali ini adalah bagaimana cara meningkatkan antusiasme anak terhadap pembelajaran bahasa Jawa. Iya betul. Saya pengennya pembelajaran yang saya lakukan itu lebih bermakna. Ketika kelihatan antusiasme minatnya kurang, ini bagaimana saya harus Saya sangat mengapresiasi sekali loh Pak ini.
Wah, ini keren sekali yo. Bisa apa ya? Tidak semua guru itu langsung bisa menyadari bahwa ada yang bagian yang kurang yang perlu ditingkatkan. Nah ini sangat bagus sekali Pak. Ini yang saya sangat senang kalau coaching dengan Pak Usut. Iya, iya. Nah ini Pak, Bapak tadi ada niatan untuk meningkatkan antusias. Sebetulnya untuk gambaran Bapak ke depan untuk kelasnya itu impian Bapak itu keinginannya kelasnya seperti apa? Nah, selama ini memang yang saya lakukan itu menurut saya juga sudah menyampaikan pembelajaran yang bagus, yang mudah. Namun anak kok belum kelihatan dari kepemilutannya, kemudian nilainya juga menurun. Nah ini kan PR buat saya. Nah apakah pembelajaran yang saya lakukan itu betul-betul mengena, dinikmati, anak merasakan senang? Nah ini nampaknya kelihatan sekali, sehingga ketika hal-hal seperti itu saya jumpai, saya kan harus mengidentifikasi Pak John, apakah di pembelajaran penguasaan kosakatanya, karena bahasa Jawa itu lokal wisdom ya, kelihatan sekali anak-anak itu di zaman sekarang itu cenderung lebih mudah menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Indonesia menjadi biasa. Namun untuk bahasa Jawa ini kemungkinan hal-hal yang saya dapati ini kok kelihatannya anak-anak sulit di kosakata. Kemudian bagaimana menggunakan bahasa yang komunikatif, karena di dalam bahasa Jawa itu ada tataran yang berbeda ketika untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah dengan demikian Pak John, saya pengennya pembelajaran saya itu bermakna. Nah ini bagaimana? Ya, jadi Bapak memiliki keinginan tadi pembelajarannya jelas digunakan, kemudian bermakna, anak-anak menjadi senang dan pada prinsipnya antusias. Jadi sudah berpihak sekali kepada anak. Nah, dari berbagai macam yang Bapak tadi sudah kemukakan itu tadi, apa Pak hambatan-hambatan utamanya? Jadi ada, kalau saya berbicara tadi ada kosakata. Iya. Apakah masih ada hambatan yang lain? Selain kosakata, penguasaan kosakata yang dalam bahasa Jawa ada tatanan muku, kromo, itu kan perlu sekali anak berlatih, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu mungkin juga anak kurang literasi, sehingga saya sudah berusaha untuk menyediakan buku-buku bacaan yang mudah dimengerti. Kemudian saya juga ajak untuk ke perpustakaan membaca majalah berbahasa Jawa. Kemudian saya sediakan kamus bau sastra berbahasa Jawa. Ini yang bisa saya lakukan. Namun di luar itu anak juga masih canggung dalam komunikasi. Nah mungkin hambatan yang saya temukan karena anak kurang biasa mempraktikkan dalam kehidupan, sehingga ketika itu terjadi dalam pembelajaran pun tidak bisa mengembangkan apa yang ia miliki, keterampilan bahasanya sampai di situ, sehingga apa yang ia lakukan di kelas menjadi sedikit menurun ketika tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Maka saya harus memproporsionalkan mereka agar tumbuh dan bisa menikmati pembelajaran saya ini. Nah, ini yang menjadi masalah saya sampai saat ini. Jadi dari berbagai macam permasalahan yang ada tadi itu bisa disimpulkan ada permasalahan yang pertama tadi ada penanyaan, juga ada kosakata yang sulit dalam bahasa Jawa. Jadi ada tataran praktek bahasa Jawa, ada tataran-tataran tata krama yang berbeda-beda. Jika berkomunikasi dengan berbeda orang akan berbeda tata kramanya. Nah, sampai saat ini solusi Bapak apakah sudah ada? Selama ini sudah beberapa yang sudah ada, mungkin bisa diungkapkan Pak? Iya Pak, sorry.
saya akan berusaha bahwa pembelajaran bahasa Jawa ini sejajar dengan bahasa lain, Pak John. Tidak berbaknya dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ketika mindset anak sudah di muka itu sudah, wah bahasa Jawa sulit, di rumah juga jarang digunakan, padahal bahasa itu habit ya, kebiasaan ya, bagaimana menerapkan dalam keseharian. Nah, mindset anak atau kebiasaan yang anak lakukan ini akan saya fasilitasi di sekolah ini. Maka saya harus mengakomodir bagaimana anak ini bisa tertarik, bagaimana anak ini antusias, dan saya coba metode-metode yang meringankan, yang mudah dimengerti dan bisa dipahami, sekaligus anak bisa mempraktekkan. Nah, maka langkah awal saya harus menyusun rencana pembelajaran, modul ajar saya sesuaikan dengan tingkat perkembangan, dengan tidak menyimpang dari materi yang ada pada capaian pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran yang akan saya lakukan, bagaimana saya memodifikasi, menerapkan restitusi ketika ada masalah, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua bisa terakomodir, baik itu yang kurang mampu, yang mampu, dan yang lebih. Nah, ini akan kita petakan sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu menarik. Dan saya juga masih ingat bahwa pembelajaran yang menarik itu kita harus memperhatikan emosional. Iya. Ke depan saya coba untuk menerapkan pembelajaran pada kompetensi sosial emosional. Sangat keren. Nah, begitu Pak Jan. Iya Pak, sangat bagus sekali ya. Jadi tadi ada kata memfasilitasi, kemudian ada beberapa metode-metode untuk diferensiasi diterapkan, bagaimana kemudian tidak hanya terkait kognitif, namun juga Bapak akan menyentuh di sosial dan emosional. Psikisnya harus disiapkan dulu supaya siap nanti ketika pembelajaran menjadi antusias, bukan sebuah rutinitas begitu Pak. Dari berbagai langkah-langkah tadi Pak, sekiranya mana yang akan dilaksanakan lebih dahulu kira-kira Pak? Nah, saya tidak satu tunda-tunda Pak. Iya. Saya di kelas minggu ini akan saya terapkan ya. Pembelajaran berdiferensiasi, Langsung kemudian memperhatikan kemampuan anak, kemudian menyajikan alat-alat yang mendukung, mungkin video, tidak hanya seperti kemarin mungkin student teacher center Pak. Gitu. Kalau kita kan punya student center juga harus kita terapkan. Nah, KSE-nya, mindful-nya kita terapkan sehingga bagaimana kita mencoba untuk berbeda, tampil beda, sehingga anak tidak jenuh, dan ke depan pembelajaran anak bisa mengerti, bisa tertarik untuk bahasa Jawa meskipun wisdom, tapi kita tampil. Jadi meskipun bahasa Jawa itu sebuah kearifan lokal, lokal wisdom, namun bisa dikemas lebih modern, menarik. Tadi sudah dikemukakan dengan berbagai macam video, juga mindfulness, juga lebih ke student center. Nah, kira-kira ada tidak Pak nanti rekan-rekan yang bisa diajak berkolaborasi? Kita kan butuh berkolaborasi ya di sekolahan Sintermawon gitu. Ya Pak John, senang ketemu penjenengan Pak John yang menanyakan kolaborasi ya. Sebetulnya saya punya impian bagaimana rutinitas teman-teman saya yang satu mata pelajaran. Kebetulan saya berdua guru bahasa Jawa di sekolah ini berdua, sehingga saya akan mengajak beliau untuk merefleksi pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Dalam hal ini ketika saya menjumpai penurunan minat, mungkin juga pada penurunan nilai ini, tentu rekan saya akan saya ajak berbincang-bincang, berkolaborasi untuk menyelesaikan, menemukan solusi yang terbaik.
Kemudian yang kedua, selain guru satu rukun, saya juga akan melibatkan wali kelas, di mana data yang saya dapatkan siapa saja anak-anak yang nilainya rendah, kemudian sesuai dengan observasi saya di lapangan, pengamatan saya di lapangan, wah ini kalau diajar sedemikian rupa mungkin tertidur, terkantuk, mungkin juga tidak ada respon. Nah itu data itu akan saya sampaikan ke wali kelas, sehingga wali kelas juga akan mendorong, memberikan gambaran pembelajaran itu samaannya. Jadi ada jelas akan dilaksanakan minggu ini, kemudian akan ada kerjasama atau kolaborasi tidak hanya dengan guru mapel, namun juga wali kelas dan stakeholder yang ada. Saya juga pengen loh Pak, kapan kita bisa ketemu lagi nih untuk apa ya? Saya juga mau suka mau belajar dari Bapak. Nanti penerapannya kalau minggu ini bisa lah, nanti hari sekarang sudah Sabtu, nanti bisa lah Senin kan? Iya, Senin nanti. Saya tunggu Pak. Nanti saya tak suara. Kan Pak John lebih junior dari saya. Kalau dalam adat kita itu yang senior itu ya. Promo ya. Ini mohon maaf loh Pak. Di sini tuh kita kan di sini sebetulnya itu Bapak itu sudah dari awal sampai akhir tadi sebenarnya Bapak itu sudah menemukan jawabannya. Saya hanya menemani saja di sini untuk pada akhirnya tadi Bapak sudah punya berbagai macam tindak lanjut. Saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga menjadi bagian dari proses tadi pemecahan masalah. Jadi setidaknya ketika saya sharing dengan orang lain, ya tidak ada seorang guru itu yang sempurna. Meski kita harus ada sharing tertentu, refleksi yang disampaikan orang lain, kita tidak mungkin bisa menilai diri sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk menghadapi masa kita, termasuk pembelajaran. Nah setelah tadi kita sudah tahu waktunya kapan untuk mengukur bagaimana ini besok ke depan bisa ini sudah anak-anak sudah antusias atau bagaimana? Kira-kira rencananya? Saya akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Akan saya coba setelah mengikuti pembelajaran saya, coba saya sajikan beberapa pertanyaan reflektif untuk dikerjakan anak, termasuk yang paling utama untuk menilai kepeminatan pembelajaran yang tadi dilaksanakan. Seberapa minat kalian akan kita buat melalui Google Form, sehingga jawaban-jawaban terkait di sana satu kelas satu link, sehingga kami jelas untuk memetakan. Begitu aja. Mantap sekali Pak. Sudah ada targetnya, ada rekan kolaborasi dan ada tolak ukurnya keberhasilan. Tapi sangat berguna loh Pak Jan. Menemani saya. Sangat berguna juga. Pak Usut juga menemukan sendiri. Kemudahan saya menjadi terbuka dari ke depan. Saya juga senang, lega gitu akhirnya membantu menuntun rekan itu kan juga bagian dari menguatkan tali suara. Nah Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak John sudah bertemu, sudah berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan hasil dari perbincangan saya ini khususnya bagi saya bisa bermanfaat ke depan. Saya bisa menyampaikan materi pembelajaran saya yang diminati, yang menarik antusiasme anak semakin kembali lagi pada masa-masa kemarin gitu. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak sudah selesai kami. Mohon masukannya Pak. Kami dan Pak Sub ya. Nah ini kembali saya sebagai supervisor akan menilai apa yang tadi dilakukan oleh Pak Sub dan Pak Joni. Saya fokusnya ke Pak Joni ya. Dari percakapan tadi, apakah sudah terpenuhi semua kompetensi yang terkait dengan coaching? Alhamdulillah sudah Pak, untuk kita juga ada yang perlu dikembangkan lagi?
untuk dikembangkan lagi karena ini adalah sebuah kompetensi praktis, jadi memang saya membutuhkan banyak jadi tidak bisa berhenti hanya di sesi ini, namun di sesi-sesi berikutnya kami akan menjalin kerjasama dan silaturahmi kami juga akan melanjutkan kerjasama. Kalau menurut pengamatan saya ya, tadi sekilas saya mengerti bahwa poin yang menonjol dari Pak Joni adalah ketika mendengarkan aktif. Jadi begitu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Oso, kemudian bisa selain itu memberikan apresiasi yang penuh. Jadi benar-benar apa yang disampaikan itu dipahami betul, tidak dengarkan tidak, tapi benar-benar dipahami, terus bisa memasukkan pertanyaan. Ada kelebihannya, sudah ada kelebihan untuk kompetensi pertama yang mendengarkan aktif, kemudian ada bagian itu bisa memasukkan pertanyaan. Nah itu jauh lebih ditingkatkan lagi. Oke, perbincangan hari ini sudah cukup ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Bapak Ibu, sesi yang pertama sudah selesai. Nanti kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi ketiga praktek coaching pada kesempatan ini. Berkenan untuk menjadi supervisor Pak Joni, Iya Pak. kemudian saya sendiri coach dan Pak Imam selaku coach. Silakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usul. Waalaikumsalam. Sehat-sehat tuh nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini sebagai izin Pak, mungkin Mas Uli kami mendapatkan tugas hanya evaluasi saja dan menemani Bapak untuk program coaching ini. Nah nanti hanya sekedar mengingatkan sedikit. Nanti ketika proses coaching memberikan kesempatan kepada coaching untuk menemukan solusinya sendiri, kita jauhkan diri dari asumsi, kemudian memastikan 3 kompetensi utama, ada present, memastikan hadir 100%, tapi kalau Pak Usul saya yakin hadir Ya, Pak Joni. ya. Untuk dokumen sebelumnya memastikan mendengarkan dengan aktif dan memberikan apresiasi juga, kalau bisa mencatat hal yang penting, kemudian memastikan menuntun dengan pertanyaan yang berbobot. Alur pada kali ini menggunakan alur beta sehingga dimulai dengan tujuan yang pasti, yang jelas, kemudian mengidentifikasi tidak hanya masalah namun juga solusi, sampai akhirnya nanti ada rencana aksi, skala prioritas, skala, dan pada akhirnya nanti memastikan bahwa betul-betul bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab tindak lanjutnya. Oke, monggo Pak, sekarang silakan kami persilakan untuk memulai coaching. Ya, terima kasih Pak Joni. Saya Pak. Kita bersama-sama akan melakukan coaching. Saya sebagai coachnya, Pak Imam sebagai coach. Siapa Imam? Oke, silakan kesempatan saya berikan kepada Pak Imam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya bisa berjumpa dengan Pak Usul ini. Iya, Pas kali ini saya sudah punya rencana untuk silaturahmi untuk Pak Usul kok baru bisa kesana hari ini. Itulah kehendak Tuhan. Baru kali ini mudah-mudahan bermakna. Iya. Pak Imam, saya juga bahagia ketemu dengan Pak Imam. Kita sesama guru yang terjun di lapangan. Nah, kira-kira ada permasalahan apa Pak? Ya, ini saya sudah agak lama ya mau menyampaikan masalah khusus. Ini bukan masalah pribadi saya masalah adalah sekolah, karena menyangkut tugas di wakil kepala sekolah dan guru kan kaitannya dengan sekolah juga, dan masalah pribadi. Jadi gini kok tuh, saya itu punya masalah bahwa ternyata di kaitannya dengan bapak guru ya, untuk tingkat pengumpulan atau kuantitas dan jumlah perangkat belajar yang terkumpul dari bapak guru itu terdapat sekitar 20%. Padahal kan sudah hampir 2 bulan ya, itu yang Pak Imam. Dan sebelumnya saya bangga dengan Pak Imam di sekolahnya menjadi wakil guru hebat Pak Imam.
mengabdikan diri, tidak hanya mengajar tapi disampaikan kerjaan yang lain, sehingga Pak Imam sampai pada masalah itu. Jadi kesimpulannya Pak Imam, permasalahan yang akan kita diskusikan ini mengenai bagaimana menindaklanjuti teman-temannya Pak Imam untuk segera mengumpulkan perangkat pembelajaran yang sudah waktunya itu ya, namun belum lengkap sepenuhnya. Itu tujuan kita ya Pak Imam. Lalu sampai saat ini apakah Pak Imam merangguli atau menemukan kendala-kendala dalam hal pengumpulan perangkat? Kalau yang menurut pengamatan saya ya, selama ini yang sudah terlihat secara langsung di KPU adalah pertama itu jelas untuk saat ini kan Bapak Ibu guru ternyata jam mengajarnya itu memang relatif banyak. Jarang yang hanya 24 jam saja. Saya percaya itu. 30 jam ke atas. Ya, itu kan jelas menyita waktu untuk istilahnya itu menyiapkan yang sudah yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, adanya tugas sambilan juga yang lain-lain yang sekarang kan kalau kita mengikuti program yang dari pemerintah banyak sekali yang sekolah pasti punya program unggulan dan itu juga penggerak sekarang tidak resmi itu kan juga meminta waktu termasuk yang rutin biasanya kalau di sekolah kan sudah ada kegiatan pramukaan sudah rutin dan juga harus jalan. Jadi kalau ibu guru itu kadang merasa tidak bisa menyiapkan dengan tertib. Jadi mereka masih ini deadline-nya tanggal ini sekian. Jadi mereka punya kendalanya di situ. Padahal Pak Imam selaku Wakakurikulum punya tanggung jawab untuk bagaimana perangkat itu dikumpulkan secepat mungkin dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, karena itu memang untuk bahan pembelajaran. Nah, saya yakin Pak Imam selama ini tidak tinggal diam, sudah melakukan berbagai usaha, sudah mengingatkan, namun kendala-kendala yang dihadapi tadi karena tugas cukup banyak. Nah, mungkin Pak Imam bisa memberikan skala prioritas, bukan skala prioritas, skala dari usaha Bapak ini sudah Pak Imam nilai berapa kalau Pak Imam nilai? Dari yang sudah saya lakukan ya mungkin baru sekitar 7 ya, kalau dari skala 1 dan 10 itu sekitar 7 ya. 7 pun belum 7 yang gemuk. Ya nanti akan ke sana Pak Imam. Ya. Terus tentu tidak mudah ya untuk mengingatkan teman, karena kita bermain rasa ya Pak Imam. Apalagi sudah sepuh mau ngoyak-ngoyak seperti ini seperti itu, padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kira-kira solusinya dari berbagai kendala yang Pak Imam hadapi tadi seperti apa? Kalau untuk mencapai hasil yang maksimal dari skala itu akan menjadi tadi baru 20% ya, untuk mencapai 100% itu solusinya seperti apa Pak? Nah, itu yang perlu saya pikirkan. Tapi saya punya istilahnya itu angan-angan atau gambaran yang pasti. Selalu saya mengandalkan kepala sekolah untuk juga istilahnya mengoyak-oyak, karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Karena dengan istilahnya itu membantu kepala sekolah kaitannya dengan pembelajaran, perangkat pembelajaran, utamanya pembelajaran. Dan juga dalam kesempatan yang lain juga saya sudah mengingatkan bahwa perangkat belajar itu adalah istilahnya itu sebagai piranti nantinya, karena sesuai dengan tupoksi yang utama kan menyusun perangkat atau melakukan perencanaan. Nah, bagaimana kalau mau melaksanakan kok belum ada rencananya? Jadi ketika melaksanakan atau mengasah itu ya sudah masuk ya, belum punya akan rencananya mau apa? Betul Pak Imam. Pak Imam sudah mengusahakan sedemikian rupa, solusinya sudah Pak Imam sampaikan kepada kepala sekolah itu
sudah langkah yang bagus Pak Imam. Nah, selanjutnya dari solusi yang Pak Imam sampaikan tadi, rencana apa yang Pak Imam akan lakukan saat ini? Yang pasti kalau saya juga kan tidak sendiri, saya pasti juga meningkatkan tim. Ketika memindahkan itu saya tidak langsung nanti ditemukan oleh saya, tidak, tapi melalui tim saya itu kalau memang tidak bisa ketemu atau jurnal saya nanti tidak bisa tatap muka, mungkin ada rasa malu begitu ya. Terus yang kedua, saya punya cara yang lain juga. Kadang kan kalau bicara langsung atau misalkan kata langsung ada yang merasa canggung, saya akan punya cara untuk membuat semacam Google Form. Nah itu yang bisa untuk istilahnya itu apa ya, mencari identifikasi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari bapak ibu guru. Saya membuat ada Google Form. Ya, bagus sekali Pak Imam. Satu sisi Pak Imam menghargai mungkin keminderan mereka, tapi satu sisi Pak Imam punya rambu-rambu yang jelas bahwa di Google Form itu harus diunggah ke sana gitu, Google Form, sehingga bisa terkumpul. Nah, selama ini Pak Imam sudah merencanakan sangat bagus sekali. Lalu komitmen Pak Imam untuk langkah-langkah itu bila mana Google Form sudah disampaikan, ini targetnya untuk mencapai 100% ini seperti apa Pak? Yang Bapak bayangkan untuk bisa mencapai 100%? Yang pertama tentu saja ya, kalau Google Form kan itu sebagai istilahnya itu kan sarana ya. Nah nanti kan di situ jelas nanti akan saya wujudkan dalam ada nama dari bapak guru, sampelnya, kemudian ada pertanyaan ini ya, yang kaitannya dengan sudah atau belum. Iya. Kalau sudah berarti selesai, kalau belum nanti ada pertanyaan tambahan. Ada kendala apa? Iya. Terus waktunya kapan? Kalau belum itu mau mengumpulkan target. Bapak target gitu. Iya, jelas. Tapi targetnya tetap dari bapak guru dulu. Kita punya target dulu mau kapan, nanti baru setelahnya itu saya simpulkan. Dari beberapa yang sudah masuk, berarti kesimpulannya nanti targetnya adalah maksimal, misalkan kalau sudah ketemu misalkan maksimal 2 minggu. Jadi Pak Imam menyusun target itu atas kemauan rekan-rekan Pak Imam. Bagus sekali Pak Imam. Pak Imam sudah menerapkan demokratis, sudah pembelajaran yang tidak ada pemaksaan, tapi atas kesadaran sendiri. Memang kesadaran itu diperlukan Pak Imam. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, memimpin rekan-rekan itu memang butuh kesadaran, kesabaran juga. Pak Imam sudah melakukan hal yang terbaik, sudah mengambil solusi dan memberikan wahana yang tepat, tidak menyinggung perasaan. Kadang-kala seseorang itu kalau ditagih sesuatu itu, walaupun itu bukan hutang ya, merasa ditagih, ini perangkatnya belum, jenengan kapan, juga tidak enak. Tapi Pak Imam langkah-langkahnya sudah diambil secara bagus. Nah, kapan Pak Imam akan mengakhiri atau kira-kira pada akhirnya jatah pengumpulan itu bulan ini, sehingga dari target tanggal terakhir tadi yang akan disampaikan misalnya 2 minggu itu, kira-kira target Pak yang terakhir dari Pak Imam itu kalau itu langsung saya buat ya. Nah setelah itu saya buat terus langsung saya luncurkan. Dikasih diluncurkan mau tanggal berapa terakhir gitu Pak. Nanti targetnya itu ya 1 bulan harus sudah mencapai 100%. Jadi saya punya target dari 20%. Nanti tiap minggu kita setelahnya itu dilihat ada jalan berapa dan nanti di akhir bulan ini ya sudah bisa mencapai 100%. Bagus sekali Pak Imam. Jadi saya paham atas permasalahan yang Pak Imam alami, dan Pak Imam sudah menemukan solusi yang baik. Mudah-mudahan berjalan Pak Imam, berjalan lancar sesuai dengan target Pak Imam.
rencana Pak Imam sehingga sekolah merasa aman, nyaman, terkendali dan melayani semua siswa dengan berpegang teguh pada mereka, karena memang akan juga bagian dari kita sendiri. Itu Pak Imam. Ini sangat menarik ya Pak Imam. Tadi Pak Sub ini atau ini dalam saya terbuka. Menemukan solusi sendiri. Iya, bagus sekali Pak Imam sudah bisa menemukan cara sendiri tadi. Tinggal tindak lanjutnya saja Pak Imam nanti di lapangan mudah-mudahan berkenan. Saya yakin sudah yang terbaik yang Pak Imam ambil. Ini saya jadi merasa lega ini setelah berbincang ini kan ternyata ya ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Mungkin di lain kesempatan saya ingin berbincang lagi dengan Ya, Pak Uso. saya sudah menyediakan. Saya menyediakan Pak. Rolek gitu. Oke. Saya juga menyediakan Pak Imam. Kiranya cukup coaching kita, perbincangan kita. Sekali lagi kita sama-sama berharap berdoa dunia pembelajaran kita semakin maju dengan menyadari tugas masing-masing kita sebagai guru, salah satunya menyiapkan perangkat pembelajaran. Begitu Pak Imam. Bisa kita akhiri Pak Imam? Oke. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi sudah berpraktik dengan sangat baik untuk coachingnya Pak Uso. Saya betul-betul sangat mengapresiasi, terutama Bapak betul-betul hadir 100% ya. Dan setiap kali dengan gesturnya yang sudah luwes, dengan senyumannya yang betul-betul memikat ya, sehingga orang itu merasa nyaman. Terlihat tadi Pak Imam sudah mengatakan sudah lega, kemudian terlihat sudah mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaannya betul-betul berbobot dan bisa menuntut. Sampai kalau kita lihat dari alur tirta tadi, dimulai dari tujuan sudah dikemukakan, bagaimana Anda mau meningkatkan yang awalnya 20% bisa mungkin ditingkatkan semaksimal mungkin 100%. Kemudian Anda mengidentifikasi antara kekuatan maupun kelemahan ataupun antara tantangan dengan solusi juga sudah diidentifikasi dengan baik. Kemudian skala juga sudah dari coach sudah menyadari, dan sampai akhirnya coach sendiri bisa menemukan berbagai macam rencana aksi, sampai akhirnya tadi ada tindak lanjut untuk Google Form ya. Namun juga ada hal yang sangat menarik bagi kami, yakni ketika bagaimana bagaimana kita menyampaikan perasaan gitu, itu sudah sangat bagus. Hanya mungkin catatan yang mungkin kita memang perlu meningkatkan gitu ya, dulu dengan tingkatkan di masalah yang lain, supaya nanti lebih ke depannya dengan apapun berbagai masalah, dan saya yakin Pak sudah bisa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ada kurangnya mohon maaf saya itu. Sekali lagi terima kasih Pak Jo yang lancar melihat kita ya Pak, sudah menilai kita. Bukan menilai ya, kita hanya mengamati ya, saling berbagi saja. Terima kasih. Monggo Pak bisa ditutup. Oke. Bapak Ibu, demikian tadi sesi kedua coaching pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada sesi ketiga berikutnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi ketiga praktek coaching kali ini dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Saya sendiri, Bapak Muhusub, sebagai supervisor. Di sebelah kiri saya Bapak Imam sebagai coach dan Pak Joni sebagai coach. Namun sebelumnya, kepada Pak Imam mohon izin, saya selaku supervisor akan menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan berkenan nih Pak ya. Bagaimana Pak Imam? Ya. Bahagia Pak? Bahagia. Sejahtera. Sejahtera. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Imam,
Bapak Imam akan melakukan coaching dengan Pak Joni. Nah, apakah Bapak Imam sudah siap? Sudah Siap 100%. Ya, lebih mungkin. Lebih ya. Oke, harus lebih Pak. Ya, jadi tentu Pak Imam sudah mengenal alur teta ya. Sudah. Akan digunakan untuk coaching. Di situ ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi nyata, dan terakhir tanggung jawab. Nah, prinsip yang lain di situ ada fokus kepada coaching, kemudian prinsip kemitraan, bagaimana menggali potensi, dan juga memberdayakan coaching. Mungkin Pak Imam saya yakin sudah banyak belajar, akan dipraktekkan di sana untuk menemukan bagaimana memberdayakan. Begitu Pak Imam? Ya. Siap ya? Siap. Silakan monggo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Salam. Senang berjumpa dengan Pak Imam ini. Meskipun sibuk kerso menyempatkan waktu, saya ini ada sedikit tantangan Pak, jadi ingin bincang-bincang dengan Pak Imam, kiranya berkenan di. Pak John, ini saya juga kali ini baru kesempatan pertama kali ya bisa jumpa langsung dengan Pak John ya. Bisa sering mungkin nggak lewat WA atau video call yang belum langsung baru kali ini ya. Lama dinantikan ya. Siapa nih Pak John? Ini Pak, saya melihatnya sebagai sebuah tantangan ya Pak ya. Jadi alhamdulillah untuk perpustakaan kami SMA Negeri 1 Kota Bangkit sudah mendapatkan akreditasi paripurna amat baik tingkat nasional. Namun ada apresiasi, ada tanggung jawab juga. Sehingga pada tahun ini dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang itu sudah memberikan sebuah instruksi bahwa pada tahun depan kami harus mengikuti lomba perpustakaan tingkat Jawa Tengah. Namun yang jadi masalah adalah pada tahun ini, bulan-bulan ini ada 3 bulan, perpustakaan kami mendapatkan dana bantuan dari kementerian untuk melakukan renovasi yang cukup besar-besaran, sehingga seluruh aset perpustakaan itu kami pindahkan ke lab musik Pak, karena satu-satunya ruang yang masih ada ruangannya kecil, sehingga ini Pak tantangannya, kunjungan pustakaannya turun. Padahal salah satu indikator untuk lomba perpustakaan dan kinerja perpustakaan yang baik itu kunjungan perpustakaan itu tantangan saya. Nah ini sebelumnya ini saya apresiasi dulu ya. Terima kasih Pak. Perpustakaan di SMA Negeri 1 Kota Bangkit sudah organisasi yang bagus dan diminta lomba dulu ya. Jadi bersama-sama. Kan juga ada kendalanya ya. Ya. Nah jadi tujuan kita hari ini untuk bincangnya itu sebenarnya adalah bagaimana cara meningkatkan jumlah kunjungan begitu ya. Leres Pak. Jadi bagaimana betul nanti meningkatkan kunjungannya. Iya. Iya. Nah, dari apa yang sudah ada di perpustakaan kan pasti sebenarnya kendalanya apa yang menjadi poin penting Pak? Tadi katanya ada kendala atau masalah itu sebenarnya apa sih? Permasalahan utamanya kunjungan itu menjadi turun karena memang posisi posisi dari lab musik yang tempat untuk pemindahan aset itu kecil. Bukunya jadi umpek-umpekan gitu kan, mau masuk situ dan aset bagus masuk situ. Tentu saja itu bukan suatu tempat yang menjadi suatu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Itu ketika saya bertanya, kenapa tidak kunjungan itu bagus gitu. Karena sulit sekali Pak, karena sudah pindah ke lab musik. Kami besok aja nunggu kalau sudah jadi renovasi perpustakaan itu utamanya gitu. Padahal kami tidak bisa menunggu Pak. Kalau menunggu setiap hari dan setiap bulannya kami betul-betul harus mendapatkan laporan untuk kunjungannya. Itu yang menjadi permasalahan Pak, karena ruangannya tidak representatif sehingga kunjungannya tetap pada posisi turun saat. Nah, itu kan tadi sebenarnya Pak Jen sudah melakukan satu usaha ya. Iya. Nah, kalau di skala itu pada skala berapa ya? Kalau saat ini alhamdulillah saya punya rekan tim perpustakaan yang cukup solid, yang alhamdulillah juga kreatif. Kami sudah memperjuangkan bagaimana
beberapa tempat tambahan karena ada gedung utama, kami juga punya fasilitas tambah perpustakaan, ada kafe kami punya, kemudian ada ruang dinamika literasi, bahkan ruang untuk perpustakaan disabilitas ada, pojok-pojok buku ada. Nah itu untuk offline yang akan kami kerjakan supaya anak-anak berkunjung ke tempat tersebut. Dengan kami nempel QR, nanti anak bisa langsung absen di situ dan meminjam di situ. Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah aman Pak punya di situ. Nah, namun kami juga ini Pak yang ada yang berikutnya, yakni kami punya fasilitas virtual library atau perpustakaan virtual. Perpustakaan virtual itu anak-anak bisa mengakses lewat gawainya, kemudian kunjungannya bisa tercatat. Nah, itu Pak yang jadi beberapa solusi yang sudah kami ambil. Kalau dari skala mungkin 7 nih Pak nih skalanya, tapi ya 7-nya ya masih ragu juga masih 7. Berarti kan harapannya pasti naik ya. Naik Pak. Nah, itu kan tadi beberapa sudah ada usaha. Yeah. Kita nggak usaha yang lain lagi, yang solusi yang ada mungkin dari yang dipikirkan dari Pak Jom itu usaha yang lain selain yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan tadi kan kami lebih ke beberapa fasilitas kami gunakan, kemudian di luar utama, kemudian ada fasilitas virtualnya ya. Nah yang kami kembangkan lagi mungkin kami perlu menambahkan untuk daya kapasitas untuk perpustakaan virtualnya, nanti kami bisa tambahkan supaya anak-anak itu nanti bisa betul-betul cepat ketika akses ke buku. Dan kami juga buku-bukunya tentu saja yang e-book, yang online harus betul-betul terupdate, sehingga kami memang merencanakan untuk MOU dengan beberapa penerbit nanti bisa dibuat e-book versi audiobook untuk yang buku terbaru. Luar biasa, ini sudah banyak sekali yang direncanakan ya. Iya. Nah, tapi kan tentu saja tidak semua rencana harus dilaksanakan berbarengan. Pasti ada hal yang diprioritaskan. Iya. Tapi harus di skala prioritasnya mana kira-kira yang menjadi prioritas dari Pak Jom? Itu berdasarkan refleksi kami dengan tim kemarin ketika sempat kami berdiskusi, hanya diskusi ya sambil lalu gitu Pak. Kami akan lebih memfokuskan ke digitalisasi karena selama ini yang sudah alhamdulillah kemarin pada tahun 2002 kemarin perpustakaan kami mendapatkan juara 1 untuk inovasi sekolah khususnya di bidang digitalisasi perpustakaan layanannya. Nah ini yang mau kami genjot Pak, karena ada siswa baru, kami harus nanti aktivasi akunnya harus ditambah sehingga betul-betul langkah prioritas kami, karena offline kondisi gedung utama memang seperti itu, jadi kunjungan kelas tidak bisa, maka kami bisa kunjungan kelasnya bisa lewat online bisa. Iya, karena sekarang zamannya online semua ya. Iya. Bisa rekam. Semuanya kan utamanya toko online, dalam Online-nya karena lebih gampang, tidak terbatas oleh waktu. Dia lebih mendekatkan ke siswa juga. Nah, sebenarnya harapannya itu apa sih kalau dari beberapa program yang sudah dilakukan termasuk tadi, apa harus ditingkatkan kunjungannya? Harapan yang pertama tentu pada pelayanan yang optimal. Jadi dalam kondisi apapun gedungnya direnovasi pun pelayanan tetap dapat maksimal. Pelayanan itu akan dinilai baik apabila memang kunjungannya sekitar minimalnya Pak, kalau untuk SMA itu 2000 kunjungan. Jadi target secara kuantitatif per bulan. Kuantitatif itu minimal itu 2000. Nah selama ini kami sudah pada kunjungan 4.500 ketika pada posisi normal. Ketika pada posisi ada renovasi kami turun di angka 1.500 kadang pernah. Nah itu yang harus betul-betul tadi dengan kami optimalkan dulu di virtual pustakaannya. Memang ada alternatif, tapi kalau tidak bertemu Pak Imam kan kami tidak mendapatkan kemantapan gitu loh Pak, mantap gitu. Rencana tadi kan sangat bagus ya, strategis, strategis yang terdekat. Nah itu kapan nih Pak Jom ini? Wah, kalau menghitung hari dengan pelaksanaan terutama untuk tujuan keduanya nanti untuk lomba ini harus segera. Mungkin nanti siang saya segera mengajak rekan-rekan terutama tim perpustakaan dan tim literasi untuk berdiskusi. Ini kita harus segera mengoptimalkan untuk yang virtualnya dengan berbagai macam
Jun menyebut ada tim informasi dan sebagainya. Nah, selain itu apakah ada yang juga terlibat untuk selain itu bisa memantau kegiatan itu biar bisa berjalan? Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena setiap bulannya kami memiliki laporan bulanan yang menjadi daya ukur untuk kami terkait beberapa program dan evaluasi termasuk feedback dari kepala sekolah. Namun juga kami punya rekan-rekan, ada dari rekan-rekan Puspa, konsultan dari Puspa juga ada, dari rekan pustakawan nasional juga ada yang mengontrol kami tentang kinerja ini secara online. Juga dari ada wali kelas nanti bisa kami ajak koordinasi, kemudian tim kita literasi sekolah punya organisasi khusus memang untuk mengakselerasi dan kampanyekan program utamanya tadi yang kedua tadi. Tentang kolaborasi itu penting ya? Ya sangat penting, kalau tanpa kolaborasi saya bukan sangat menarik ini ya. Apa yang tadi dicanangkan sebagai program prioritas segera dilakukan. Tentu saja saya pas penasaran ini. Nanti seperti apa hasilnya? Nanti saya tunggu seminggu lagi seperti apa progres atau hasilnya. Jadi program Pak Jun ini. Nanti dengan berhubung itu dari dengan semoga nanti dimudahkan untuk langkah kami Pak. Tapi yang jelas kami terima kasih sekali, terima kasih sekali. Saya sudah merasa warga saya itu Pak. Sudah dari berbagai alternatif itu saya sudah kemarin musim-musim, sekarang sudah jelas kami mantap untuk melaksanakan program yang prioritas. Makasih Pak, ya sudah saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf dan saya tunggu kedatangannya. Betul, saya penasaran nanti saya misalkan datang. Siapa ini kesempatan datang? Kita bisa berkolaborasi mungkin antar sekolah nanti Pak. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang mohon maaf pun repoti. Sudah bagaimana yang juga, saya juga sudah di coaching. Terima kasih, ada kurang mohon maaf. Bapak Ibu, coaching yang sangat menarik. Pak Imam selaku coach dan Pak Joni selaku coach. Perbincangan yang kita nikmati tadi betul-betul membawa kita dalam suasana yang sejajar, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Mungkin prinsip kemitraan sudah Pak Imam jalankan, kemudian menggali potensi dari coach Pak Imam juga sudah mempunyai, kemudian pertanyaan yang berbobot juga sudah disampaikan. Kayaknya Pak Imam selaku coach dalam hal ini telah menerapkan prinsip-prinsip alur theta, dari mulai menemukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian pertanyaan tentang aksi nyatanya apa sampai ke tanggung jawabnya seperti apa. Lalu Pak Imam juga sudah hadir penuh. Tadi saya menyaksikan dengan penuh saya sendiri juga kesana kemari memperhatikan, sangat menarik sekali. Dan berdasarkan catatan saya, pengamatan saya kepada Pak Imam ketika melakukan coaching dengan Pak Joni, betul-betul Pak Imam telah menuntut Pak Joni untuk menemukan solusi yang terbaik, sehingga Pak Joni merasa lega dengan perbincangan. Bapak Ibu, mudah-mudahan sesi coaching dari kelompok kami CKP 08 Kabupaten Magelang bermanfaat untuk kita semuanya. Guru penggerak, salam dan bahagia.